Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel Programmer Man. Di video kali ini kita akan mencoba praktek bagaimana membuat database gitu. Nah, di sini ada 4 perintah yang akan kita coba. Ada create, read, update, dan delete. Nah, ini operasi dasarnya. Ini pernah kita bahas ya, untuk dasar dari operasi database. Nah, kita langsung aja praktek bagaimana membuat database, tabel, gitu. Kita langsung aja. Jadi, silahkan teman-teman buka dulu XMPP-nya ya. Buka dulu. Bisa pakai XMPP atau pakai W3 School. Bebas. Karena masih belajar, jadi pakai W3 School juga nggak masalah. Oke, kalau udah dibuka, yang pertama yaitu create. Perintah create. Di sini ada perintah create database. Kalau teman-teman pakai W3 School, database-nya udah tersedia. Jadi kita akan membuat database di XMPP ya. Caranya apa? Jadi silakan teman-teman klik SQL. Kemudian kita ketikkan perintah create-nya. Di sini kan create database. Nah, ini nama database-nya. Coba ya, kita buat. Nah, enaknya menggunakan tools pengolahan database, ada bantuan dari eh, aplikasinya. Misal di create ya, kita ketik CR aja udah tampil create gitu. Jadi kan lebih cepat. Misal create database apa nih? Misal universitas, misalkan universitas. Kita kirim. Nah, ini udah ada nih. Kita klik universitas. Masuk. Kemudian kita klik lagi query. Jadi kan kita udah membuat lemari ya. Lemarinya di sini namanya universitas. Nah, kita membuat bagian-bagiannya di dalamnya, yaitu tabelnya. Nih, di sini ada contohnya nih, create tabel. Kita coba dulu, kita buat tabel, create tabel, namanya apa? Misalnya di dalam universitas kan ada mahasiswa ya. Kita beri nama tabelnya mahasiswa, misalnya. Nah, kita lihat lagi perintahnya. Maksudnya ini apa nih? Name itu nama kolom dari mahasiswa. Jadi contohnya ini gini. Satu mahasiswa, maaf, tabel mahasiswa itu mempunyai beberapa kolom. Di sini ada nama, ada name, ada alamat. Ya, kita coba dulu tambahin dulu ya. Kita tadi membuat mahasiswa, kemudian name, varchar. Apa itu varchar? Oh sebentar. Varchar 20. Nah, name itu nama kolomnya. Varchar itu adalah jenis datanya. Ya, jenis data itu bisa varchar, bisa number ya, number varchar. Kalau di sini integer namanya. Kalau di database ada integer, ya ada banyak sih, ada float, macam-macam. Tapi di sini kita makainya varchar. 20 itu panjang datanya. Jadi kan name mungkin terlalu panjang ya. Misalkan berapa ya? 8 aja deh. 8 ini misal 11, 12, 13, 1, 1, 1. Bentar, 11, 12, 0, 0, 0, 1 misal. Jadi ada 8 panjang karakter.
kita tambah lagi nama di sini, nama varchar. Jadi kalau misalkan terlalu kecil bisa teman-teman lebarin kok. Nah, nama varchar berapa panjangnya, misalkan 50, not 0. Not 0 itu data tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya. Kemudian ada alamat varchar, misalkan 100 panjang datanya, not 0. Nah, jangan lupa juga setiap membuat tabel itu ada namanya primary key. Primary key. Ya, kita tambahin dulu primary key-nya. Primary key itu name. Ya, kenapa name? Di sini name itu setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Tidak boleh sama. Jadi dia sebuah data yang unik gitu, karena nggak boleh sama satu sama lain. Nama mungkin bisa sama, misal namanya Abdul. Abdul kan itu banyak orang ya yang punya nama Abdul. Kalau name itu mesti berbeda. Jadi primary-nya itu udah pasti name. Kemudian kita tutup. Kalau sudah, tinggal teman-teman kirim query. Oke. Nah, di sini udah ada nih mahasiswa tadi ya, dengan 3 jenis kolom, yaitu name sebagai primary key ya utama, ada nama, ada alamat. Di sini varchar 8, varchar 50, varchar 100. Begitu. Kalau misalkan tipe data tanggal ada date. Tipe data tahun juga ada year. Ada banyak jenisnya, nanti bisa teman-teman coba. Untuk saat ini kita belajar dulu dasar-dasar query-nya. Ya, jadi klik lagi query tadi. Kemudian berikutnya kita mengisi. Nah, mengisi data di tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa bertanya, oh ya jangan lupa tadi perintahnya adalah insert. Insert into mahasiswa, nama kolomnya, ya name, nama, alamat, value isinya. Jadi seperti ini. Insert into mahasiswa. Insert into mahasiswa, ya nama tabel, kemudian dalam kurung nama kolom. Ada name, kemudian nama, dan alamat. Nah, lalu apa isinya? Kita contohkan isinya itu NIM-nya 18, 19, 20. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. Ini udah 8 ya. Panjangnya karena panjang maksimal itu 8. Namanya Wicaks, alamatnya Yogyakarta, misalkan. Ini cara menambah data ya. Kalau udah, tinggal kirim. Nah, di sini ada yang salah. Kita cek dulu nih. Apa yang salah nih? Wicaks. Oh ya, kita di sini nih ada sensitive char ya. Jadi ketika kita menambahkan string atau teks gitu, kita tuh perlu titik petik. Nah, seperti ini. Kita perlu petik, kemudian titik koma. Ini cukup sensitif ya soalnya. Kita kirim. Nah, masih ada yang salah. Oh enggak, ternyata benar. Coba kita cek. Tadi kan NIM nama 1821 ya, Wicak Yogyakarta. Kita cek, nah udah masuk 18, 19, 20, 21 Wicak Yogyakarta. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi insert
tambah aja ya, misalnya berapa, 00090001, misal cuman dari Pemalang, misalkan kirim. Nah, udah masuk. Itu contoh untuk menambahkan data. Kita cek lagi, menambah data, menampilkan isi, ya, isi dari tabel. Nah, di sini udah langsung nih, otomatis. Tapi ini where-nya dihapus dulu. Ini sih nanti kita akan pelajari nanti ya. Kita coba select bintang form. Nah, bintang itu apa? Bintang itu menampilkan semua data yang ada di tabel. Kita kirim. Nah, ini tampil. Kita edit. Misalnya teman-teman ingin menampilkan name doang. Name mahasiswa. Kita kirim. Nah, yang tampil hanya name. Gitu. Misalkan teman-teman mau nampilin nama doang nih. Coba kirim. Nah, yang tampil hanya nama doang. Gitu. Itu menampilkan. Nah, kalau mau menampilkan dua kolom nih, misalnya name dan nama ya. Name, nama. Nah, name dan nama tampil. Itu. Kemudian ada update. Nah, untuk edit. Misalnya teman-teman ingin mengedit data yang mana nih? Yang ini misalnya. Data yang ini kita coba, kita cek query-nya nih. Update nama tabel. Set namanya siapa, alamatnya di mana, where, name-nya berapa. Gini nih. Coba kita coba dulu. Update nama tabelnya apa nih? Mahasiswa. Nah, kita update mahasiswa, kita set dulu nama dan alamat yang mau kita ubah. Jadi kan namanya tadi, maaf saya agak lupa. Kita mau edit yang ini yang bawah ya. Namanya Wicaks Yogyakarta. Set namanya akan kita ganti Wicaksono misalnya. Kemudian alamatnya kita ganti Sleman. Nah, where, name sama dengan, nah tadi berapa name-nya? 18/19/2021. Nah, jadi teman-teman akan mengedit data dengan name 18/19/2021, di mana yang akan diedit adalah nama dengan isian Wicaksono, alamatnya juga akan diganti Sleman. Kita kirim. Udah, kita coba. Nah, kita udah berubah Wicaksono Sleman. Itu untuk edit. Kemudian menghapus. Ada hapus. Kita ubah. Query hapus itu simpel. Kalau misalkan mau menghapus datanya, tinggal delete form nama tabel, where namanya siapa, name-nya siapa gitu, atau bisa name bisa nama. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus tabelnya, bisa drop tabel mahasiswa, jadi mahasiswa nanti hilang ya. Tapi kita hanya contohkan untuk delete aja ya. Di delete form mahasiswa, delete form mahasiswa, where misalnya pakai nama ya, namanya itu tadi Wicaksono. Kita kirim. Nah, Anda yakin? Oke. Kita coba cek. Nah, udah hapus, udah nggak ada. Gitu, itu untuk delete. Nah, itu untuk dasar-dasarnya ya, untuk create, read, update, delete.
Nah, setelah itu ada lagi. Ini contohnya nih, namanya operator khusus, tapi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oh iya, di sini ya, teman-teman kalau pakai W3 School juga bisa. Kita coba tadi, kita tambahin nama tabel ya. Misalnya tadi kita buat tabel create. Nah, kalau di sini susah karena teman-teman harus mengetik manual. Create tabel namanya mahasiswa run. Oh, ada yang salah. Coba lagi. Oh iya, maaf. Saya lupa. Kita create tabel isinya apa nih? Misalnya tadi name varchar 20 not null. Kemudian nama di data varchar 20 not null. Kemudian alamat varchar 20 not null, di mana primary key-nya adalah name. Nah, tutup. Kita run coba. Nah, kita sudah menambahkan mahasiswa. Kita tambahin ya seperti tadi caranya. Misalnya ini nih ya. Misalnya ini cak Jogja run. Nah, ada nih satu tampil. Kita klik, udah ada. Itu juga teman-teman menggunakan W3 School untuk belajar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CRUD ya. CRUD itu create, read, update, delete. Jadi CRUD-nya seperti itu. Silahkan teman-teman coba-coba dulu. Sebenarnya ada cara lebih simpel, lebih singkat untuk membuat database tabel ya. Mungkin kalau teman-teman tadi cek bisa lihat nih. Di sini ada edit ya. Kita bisa ubah langsung tanpa ada query tadi. Ada hapus. Ada salin juga. Tapi begini, teman-teman itu juga perlu memahami bahasa SQL yang digunakan. Misalkan insert itu bagaimana, delete itu bagaimana. Itu perlu. Soalnya itu akan menjadi dasar ketika teman-teman sudah membuat suatu program. Misalnya teman-teman membuat sistem informasi berbasis web. Ketika teman-teman ingin menampilkan misalnya data pegawai misalnya, itu perintah query-nya intinya itu mirip dengan cara menampilkan isi tabel. Walaupun mungkin beda beda kalimat atau beda tulisan, tapi intinya alurnya itu sama. Jadi eh, saya harap teman-teman bisa memahami CRUD ini ya, minimal CRUD dulu minimal gitu sebagai dasar. Jadi silakan teman-teman coba-coba terus biar ya paham dulu ya. Paham nanti lama-lama hafal, tenang aja. Jadi berikutnya kita akan membahas ini di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.